Juliet, lo percaya mayat hidup itu ada nggak? Kayak zombie gitu? Percaya dong, soalnya di Indonesia ada loh. Ih, seriusan lo? Jangan nakutin doang. Lo nggak tahu, kalau di Indonesia itu ada mayat yang bisa hidup kembali, terus jalan sendiri buat pulang ke rumahnya. Bohong ah. Ini adalah ritual adat dalam suku budaya Toraja yang disebut Manene. Gimana tuh? Jadi, tiap 3-4 tahun sekali, para anggota keluarga yang melaksanakan ritual ini akan pergi ke Patane. Patane? Yap, semacam kuburan berbentuk rumah. Sebelum membuka peti mati, Netomina akan membacakan doa dalam bahasa suku Toraja kuno untuk meminta izin kepada sang leluhur. Netomina itu? Netomina merupakan gelar adat yang diberikan kepada tetua di sana. Netomina juga akan memohon rahmat dan keberkahan setiap musim tanam hingga panen berlangsung. Oh gitu, terus? Jenazah akan bangun dan berjalan pulang dengan sendirinya untuk dibersihkan dan digantikan pakaiannya oleh keluarga masing-masing. Wah, sumpah gue gak nyangka sih. Ternyata hal gini tuh real ada ya. Manene ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi, agar para keluarga yang berada di perantauan bisa datang menjenguk orang tua, bahkan nenek todolo atau nenek moyang mereka. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat PNAM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955, membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Hah? Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan, sang petugas bandara, menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami PNAM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang, dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992? Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah? Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Juliet, lo pernah dengar soal Sirene Head gak sih? Sesuai dengan namanya, Sirene Head merupakan makhluk humanoid dengan kepala berbentuk seperti sirine yang bergigi tajam. What? Sosoknya digambarkan seperti raksasa setinggi 12 kaki, postur tubuhnya kurus dan lengannya panjang. Terus nih, dia nggak punya mata. Kok serem? Sirene Head suka bersembunyi di antara tiang atau pohon untuk menyamarkan diri. Lalu mereka akan membunyikan sirine mereka untuk memancing manusia datang mencarinya. Terus? Saat targetnya sudah mendekat, Sirene Head akan langsung menyerang dan memakan korbannya. Mateng. Tenang aja, Sirene Head sebenarnya hanya merupakan karangan seniman asal Kanada yang bernama Trevor Henderson. Trevor sempat memposting hasil karyanya ini di sosial media pada tahun 2018 silam. Oh alah. Tapi katanya, ada beberapa saksi yang mengaku berhasil merekam keberadaan dari sosok Sirene Head ini. Ah, masa? Suara apa ini? Apa mungkin? Juliet, lo denger gak?
Juliet, kok belakangan ini tiap malam gua suka denger suara kayak kantong plastik kresek-kresek gitu ya? Hati-hati, bisa jadi itu Mr. Beck. Apaan? Mr. Beck digambarkan sebagai sosok monster tinggi hitam. Konon katanya, tubuhnya terdiri dari kantong plastik sampah. Namun ia memiliki wajah seperti manusia yang tampak putih pucat, dengan matanya yang berwarna ungu lebam. Ih, seriusan lo? Kok serem gitu sih bentukannya? Mr. Beck biasanya bersembunyi di antara selagang bangunan, atau berkamuflase dengan berdiri di tempat pembuangan agar nampak seperti kantong plastik sampah biasa. Waduh, Dari cerita yang beredar, Mr. Beck suka berkeliaran saat malam, lalu masuk rumah-rumah dan menyelinap ke atas loteng, ruang bawah tanah, atau bahkan dapur. Kehadiran Mr. Beck ditandai dengan suara kantong plastik kresek. Apabila bertemu, sebaiknya lari secepatnya, karena ada teori yang mengatakan bahwa Mr. Beck adalah mumi dari tumpukan manusia yang terlilit oleh kantong plastik sampah. maksudnya? Jadi, ketika Mr. Beck sudah mendapatkan korban baru dan menelannya hidup-hidup, maka manusia sebelumnya akan turun ke bawah. Hal ini terjadi terus-menerus. Itulah alasan mengapa Mr. Beck dapat bertumbuh besar. Terus? Wajah dari Mr. Beck juga selalu berubah-ubah, di mana manusia terakhir yang dimakan oleh Mr. Beck akan menjadi wajah selanjutnya. Ih, merinding ah. Tuh kan suara itu lagi. Tifa, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata, melodi itu bisa membuat Nina terlelap, sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius, dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari, supaya rasa sakitnya berkurang, dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila, tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo?